Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai respirasi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai siklus Krebs. Pada siklus Krebs terdapat dua tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan, di mana asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, tahapan di dalam siklus yang berlangsung pada matrik mitokondria. Pada siklus Krebs ini, dia menghasilkan 12 ATP, yang mana 3 NAD+ sama dengan 9 ATP, 1 FAD sama dengan 2 ATP, 1 ATP sama dengan 1 ATP. Dan di sini akan menghasilkan dari 12 ATP. Pada siklus Krebs, di sini dia bertujuan untuk mengubah asetil-CoA dan H2O menjadi CO2 yang menghasilkan suatu energi berupa ATP, NADH maupun FADH. Berikutnya yang kedua yaitu mengenai fermentasi. Fermentasi merupakan suatu produksi energi yang terjadi di dalam sel, dan ini dia tidak melibatkan oksigen maupun sitosol. Pada fermentasi terdapat dua jenis fermentasi. Yang pertama, fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol merupakan suatu proses reaksi mikroorganisme dalam bentuk ragi dan juga glukosa yang mengalami suatu oksidasi, di mana akan menghasilkan suatu etanol dan CO. Yang kedua yaitu ada fermentasi asam laktat. Pada fermentasi ini, asam laktat di sini dia didahului pada proses glikololisis, kemudian yang akan dilakukan oleh sel-sel otot ataupun sel-sel lainnya, di mana pada proses dari fermentasi ini dia juga difasilitasi oleh bakteri-bakteri asam laktat itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada fosfolirasi. Pada fosfolirasi merupakan adanya suatu aliran transport elektron akan membentuk suatu rantai transport elektron, yang mana di sini dia akan menghasilkan dari suatu fosfat dan juga di sini berupa ATP yang akan membentuk suatu ATP. Berikutnya yang keempat yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari respirasi. Dapat berupa dari faktor internal maupun dari faktor dari eksternal. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam, yang mana dipengaruhi oleh faktor protoplasmik dan juga dari konsentrasi substrat respirasi. Sedangkan dari faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, di mana bisa dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dari senyawa kimia, dari luka pada organ tumbuhan, ataupun dari faktor-faktor lainnya. Baiklah, sekianlah penyampaian materi mengenai lanjutan dari respirasi. Semoga di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih untuk Ibu, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.